Perkenalkan, nama saya Iwan Ivania Sibuan dengan NIM 250306003 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian, ingin mengerjakan tugas mengenai program 4P yang ada di peternakan. Saya di sini bersama kepala kandang yaitu Pak Edi dari CV Baringin Karya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Biaya operasional, terutama dari pakan, makanya hitung per kilo. Sekilonya 2.600. Di peternakan ini menggunakan 1 ton untuk 1 bulan. Hijauannya sekitar 300 kg per hari. Tetapi di peternakan ini juga memiliki lahan hijauan sendiri sehingga bisa meminimalisir pengeluaran. Selanjutnya, obatan dan vitamin. Di peternakan ini memiliki harga yang bervariasi. Untuk harganya sekitar 30.000 sampai 200.000 per botol. Total populasi yang ada di peternakan tersebut ada 70 ekor jantan dan betina. Kambing di peternakan tersebut memakai jenis kambing sapera, etawa, dan kambing kacang atau kambing kampung. Selanjutnya yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian di peternakan ini yaitu jumlah tenaga kerja terdiri dari 4 orang. Tantangan utama untuk mengelola di peternakan ini yaitu kurangnya pekerja yang bisa langsung memahami cara kerja di peternakan tersebut. Di peternakan ini memiliki 1 pemilik, itu owner, 1 kepala kandang, dan 3 pekerja. Cara kepala kandang untuk memonitoring anggotanya dengan cara kerjasama, bergotong royong, agar peternakan bisa berjalan dengan baik. Kepala kandang melakukan pendekatan kepada karyawan atau para pekerja agar peternakan bisa berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan susu perah yang berkualitas. Selanjutnya yaitu pelaksanaan yang saya ketahui di peternakan ini melalui wawancara yang saya lakukan, yaitu untuk kondisi lingkungan diutamakan dari kebersihannya untuk mengurangi bakteri dan penyebaran penyakit yang bisa merugikan peternakan. Pelaksanaan pada kandang kambing perah mencakup pengelolaan kandang, pakan, kebersihan, reproduksi, dan kesehatan secara teratur agar produksi susu tetap optimal. Kandangnya menggunakan tipe panggung dengan lantai berjarak 0,5 sampai 1 meter dari tanah untuk menjaga kebersihan dan memudahkan pembuangan kotoran serta memiliki ventilasi baik agar udara tidak mengap. Setiap hari, kambing perah diperah 2 kali pada waktu yang sama dengan prosedur pembersihan ambing sebelum pemerahan dan penyimpanan susu secara higienis. Pemberian pakan terdiri dari hijauan 60-70% dan konsentrat 30-40%, disertai air bebas terbatas serta mineral tambahan. Kebersihan kandang dilakukan setiap hari, termasuk pembersihan kotoran, pergantian alas, dan penyemprotan disinfektan mingguan. Pengelolaan reproduksi mencakup pengamatan birahi, perkawinan pada waktu yang tepat, dan persiapan kandang beranak. Kesehatan kambing dipantau melalui pemberian vaksin, obat cacing rutin, dan pengamatan tanda-tanda penyakit seperti penurunan nafsu makan atau masalah pada ambing. Selain itu, pencatatan produksi susu, konsumsi pakan, reproduksi, dan riwayat kesehatan sangat penting untuk evaluasi dan peningkatan kualitas ternak. Limbah kandang dapat dimanfaatkan sebagai kompos, sehingga lingkungan tetap bersih dan usaha lebih efisien. Oke, itu pelaksanaan yang saya dapatkan dari wawancara yang saya lakukan. Dan yang terakhir, ada pengendalian. Cara perusahaan memastikan kondisi kandang selalu optimal dengan cara melakukan pengawasan secara rutin yang dapat mengontrol pakan, kelembaban, suhu, dan pencahayaan. Prosedur standar untuk memonitor dan menyesuaikan frekuensi serta jumlah pemberi pakan dan minum sesuai umur dengan cara mengikuti SOP. Setiap pagi harus pemberian pakan sebelum keluarnya matahari. Untuk pemberian pakan dilakukan di waktu pagi dan sore. Kalau untuk pagi, di sekitar jam 7 sampai jam 8. Dan kalau sore, di sekitar jam 3 sampai 5 sore. Untuk mengatasi stres di kandang, perusahaan melakukan pembesaran dan meningkatkan kualitas kandang agar tidak full dan panas, yang dapat menurunkan kualitas dari pemerahan susu dan dapat mengurangi kualitas dari susu tersebut.
Untuk mengatasi penyebaran penyakit, melakukan pembersihan kandang di saat pengosongan kandang dilakukan secara rutin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan. Berbagai permasalahan yang sering muncul di dunia peternakan saat ini banyak berkaitan dengan sistem penjualan dan strategi pemasaran yang masih kurang efektif. Banyak peternak mengalami hambatan dalam memasarkan hasil ternaknya karena minimnya inovasi dan pemanfaatan teknologi modern. Sebagian besar peternakan masih mengandalkan metode pemasaran tradisional, seperti menjual langsung kepada pengepul dan menunggu pembeli datang ke lokasi peternakan. Cara ini tidak hanya membatasi jangkauan pasar, tetapi juga membuat peternak sulit bersaing di tengah perkembangan industri yang semakin pesat dan kompetitif. Kurangnya pemahaman mengenai teknologi digital seperti platform penjualan online, media sosial, dan aplikasi khusus peternakan membuat proses pemasaran menjadi lambat dan tidak optimal. Selain itu, minimnya informasi mengenai tren pasar, kebutuhan konsumen, serta strategi promosi yang efektif menyebabkan peternakan tidak mampu menampilkan keunggulan produk yang mereka hasilkan. Hambatan-hambatan ini pada akhirnya berdampak pada pendapatan peternak, perkembangan usaha, dan kualitas ternak yang dihasilkan. Untuk mengatasi masalah yang ada di CV Beringin Karya, yaitu peternakan perlu meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Inovasi menjadi kunci penting agar peternakan dapat berkembang secara berkelanjutan. Para peternak perlu terus belajar dan memperluas wawasan mengenai metode pemasaran modern, mulai dari memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, menggunakan marketplace khusus untuk menjangkau pembeli yang lebih luas, hingga menerapkan sistem manajemen peternakan berbisnis digital untuk memantau produksi dan kualitas ternak. Dengan adanya upaya peningkatan inovasi dan pemanfaatan teknologi yang tepat, peternakan akan lebih mudah memperkenalkan produk mereka kepada pasar yang lebih luas. Selain itu, kualitas ternak pun dapat meningkat karena adanya sistem manajemen yang terstruktur dan efektif. Pada akhirnya, langkah-langkah ini tidak hanya membantu peternak dalam meningkatkan penjualan, tetapi juga mendorong perkembangan peternakan secara keseluruhan agar dapat bersaing dan menghasilkan ternak yang lebih berkualitas serta memiliki nilai ekonomi tinggi. Oke, segitu saja permasalahan dan solusi yang bisa saya paparkan. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil wawancara saya di peternakan CV Beringin Karya yaitu peternakan ini memiliki sistem manajemen yang terstruktur mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengendalian. Dari sisi perencanaan, biaya operasional terutama berasal dari pakan, obat, dan vitamin. Namun keberadaan lahan hijau sendiri membantu mengurangi pengeluaran. Populasi ternak sekitar 70 ekor terdiri dari kambing, sapera, etawa, dan kambing kacang. Dalam pengorganisasian, peternakan dikelola oleh satu pemilik, satu kepala kandang, dan 3 pekerja. Tantangan utama adalah kurangnya tenaga kerja yang bisa langsung memahami sistem kerja di peternakan tersebut, sehingga diperlukannya kerjasama dan gotong royong agar operasional berjalan efektif. Pelaksanaan kegiatan di kandang mencakup pengelolaan kandang pakan, kesehatan, kebersihan, dan reproduksi. Kandang tipe panggung digunakan untuk menjaga kebersihan, sementara pemberian pakan dilakukan secara teratur dengan komposisi yang tepat. Prosedur pemerahan, kebersihan kandang, kesehatan ternak, serta pencatatan data dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas produksi susu dan kesehatan ternak secara keseluruhan. Pada aspek pengendalian, peternakan melakukan pengawasan rutin terhadap kondisi kandang, pakan, suhu, dan pencahayaan. Prosedur utama diterapkan dalam pemberian pakan dan minum sesuai umur ternak. Upaya mengatasi stres dan penyebaran penyakit dilakukan melalui perbaikan kualitas kandang, pembersihan rutin, serta pengosongan kandang berkala untuk disinfeksi. Permasalahan utama yang dihadapi peternakan adalah pada bagian pemasaran karena masih menggunakan metode tradisional dan kurang memahami dan memanfaatkan teknologi. Untuk itu, inovasi dan pembelajaran berkelanjutan sangat diperlukan agar peternakan dapat berkembang lebih baik dan menghasilkan ternak yang lebih berkualitas. Secara keseluruhan, meskipun manajemen internal sudah berjalan cukup baik, penerapan teknologi dan inovasi dalam pemasaran menjadi kunci penting bagi perkembangan di peternakan. Oke, sekian video wawancara saya mengenai 4P. Terima kasih sudah menonton.